Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, mohon maaf tidak saya sebut satu persatu, sebab saya hitung tadi kalau disebut satu persatu, bapak-bapak itu butuh waktu 3 menit. Padahal saya hanya diberi waktu 7 menit. Baik, puisi tahniah untuk Profesor Dr. Marwiyah SHMH. Saya baca belakangan, saya masih terharu karena Ibunda Bu Marwiyah hadir di tempat ini. Saya jadi ingat ibu saya, dan ibunya Profesor Marwiyah juga ibunya sahabat saya Profesor Mahfud MD. Untuk keterharuan ini saya izinkan membaca sebuah puisi judulnya Ibu. Mohon sebelum saya membacakan puisi ini, kita ingat Tuhan kita masing-masing apapun agamanya dan berucap kepada Tuhan, ya Allah, ya Tuhan, saya ini anaknya Ibu. Dan menyadari bahwa kita ini anaknya Ibu adalah salah satu di antara kenikmatan yang luar biasa nikmatnya. Baik, saya bacakan. Ibu, Ibu, kalau aku merantau lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama ranting, hanya mata air matamu Ibu yang tetap lancar mengalir. Kalau aku merantau, sedap kopiar susumu Ibu dan ronta kenakalanku. Di hati ada mayang siwalan memutikkan sari-sari kerinduan. Karena hutangku padamu Ibu tidak kuasa kubayar. Hutangku padamu Ibu tidak kuasa kubayar. Hutangku padamu Ibu tidak kuasa kubayar. Ibu adalah gua pertapaanku, dan ibulah yang meletakkan aku di sini saat bunga kembang menyemerbak bau sayang. Ibu menunjuk ke langit, kemudian ke bumi. Aku mengangguk meskipun kurang mengerti. Ibu, kalau kasihmu ibarat samudra, sempit lautan teduh, tempatku mandi, mencuci lumut pada diri, tempatku berlayar, menebar pukat dan melempar saut. Lokan-lokan, mutiara dan kembang laut, semua bagiku. Ibu, kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan, kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan, kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, namamu Ibu yang akan kusebut paling dahulu. Lantaran aku tahu engkau Ibu dan aku anakmu. Kalau aku berlayar lalu datang angin sakal, Tuhan yang Ibu tunjukkan sudah ku kenal. Ibulah itu bidadari yang berselendang biang lala, sesekali datang padaku, menyuruhku menulis langit biru dengan sajakku. Selesai. Puisi Ibu yang barusan, agar kita tidak merasa hebat, Bu Marwiyah tidak merasa hebat, Pak Mahfud tidak merasa hebat. Yang hebat adalah ayahanda dan ibunda yang mendoakan kita. Saya lanjut ke puisi untuk Bu Marwiyah. Tahniah untuk Profesor Marwiyah. Ketika hidup dianggap anugerah Allah, kita akan bertemu dengan ikhtiar
bahwa nafas perlu dihargai. Detak jantung memang tak bisa dihitung, tapi perlu disyukuri. Bangsa dan tanah air perlu dicintai. Dalam kearifan seperti itu, maka tampillah putri belia, namanya Siti Marwiyah. Lahir di desa, tapi nafasnya Indonesia. Dan sekarang beliau telah menjadi Profesor Dr. Siti Marwiyah SHMH. Orang yang semangat belajarnya seperti sapi kerapan Madura sedang lari berpacu di lapangan, menderap dan mengepulkan debu, seakan mau memanjat cakrawala, seakan perahu yang sedang memanjat cakrawala, bahwa perempuan boleh kreatif dan harus kreatif. Harus meraih marwah yang bukan sekedar kesetaraan. Sekali lagi, perempuan harus meraih marwah yang bukan sekedar kesetaraan. Gadis Madura itu terus belajar, berjuang, belajar, berjuang. Karena dalam budaya pesantren Madura, manusia tada ilmunah, pada bi mayit acelen, manusia tanpa ilmu seperti mayat. Seperti mayat yang berjalan. Siti Marwiyah terus berlayar di laut kehidupan, berbantal ombak, berselimut angin, oleh-olang. Kemudian menjadi dosen, menjadi pendidik, mencetak anak-anak muda yang mampu merias wajah Ibu Pertiwi. Dan Ibu Pertiwi akan bisa tersenyum sepanjang masa. Perjuangan yang berlandaskan iman tak sia-sia. Takdir Allah terjadi. Siti Marwiyah mendapat gelar profesor, guru besar sekarang ini. Alhamdulillah. Puisi ini bukan untuk menyanjung. Sekali lagi, puisi ini bukan untuk menyanjung, tapi untuk membangkitkan cita-cita Ibu Kartini dan menyebarkan keteladanan bagi putri-putri pedesaan di seluruh Indonesia. Agar anak perempuan di mana saja makin semangat belajar dan berjuang untuk masa depan Indonesia, untuk mengharumkan peradaban Nusantara. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Kenapa kita harus cinta kepada bangsa dan tanah air? Kita semua minum air Indonesia menjadi darah kita. Kita makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging kita. Kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita. Kita bersujud di atas bumi Indonesia, berarti bumi Indonesia adalah sajadah kita. Dan bila tiba saatnya kita mati, kita akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kita yang hancur membusuk akan bersatu kembali dengan harumnya bumi Indonesia. Maka tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada bangsa dan tanah air. Tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada Indonesia. Indonesia adalah ibunda kita. Siapa mencintainya, jangan mengisinya dengan maksiat dan dosa. Jangan mengisinya dengan kebencian, permusuhan dan adu domba. Tanah air Indonesia adalah sajadah kita. Siapa mencintainya, harus menanaminya dengan benih keimanan, dengan benih ketakwaan, dengan benih persatuan, kesantunan, kemajuan, dan kreativitas. Tanah air Indonesia adalah sajadah kita, tempat kita bersujud kepada Allah. Selesai.
Yang terakhir, sajak pendek yang sangat disukai oleh Pak Jokowi. Saya pernah membacakannya di Kongres Kebudayaan tanggal 9 Desember 2018. Hati-hati, puisi ini agak rumit ya. Dan mendengar puisi sama dengan main silat dengan 9 bayangan. Judul puisinya Telur. Dubur ayam yang mengeluarkan telur lebih mulia dari mulut intelektual yang hanya menjanjikan telur. Pohon durian berbuah kedondong, sekian dulu dong. Surabaya cintaku, Bu Marwiah sayangku, jejakku ku tinggal di sini, tapi senyummu ku bawa pergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.